warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi dengan NPM 2317051025 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tata bahasa reguler dan FSA. Tata bahasa reguler memiliki aturan, yaitu simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel dan pada sebelah kanan maksimal hanya memiliki sebuah simbol variabel dan bila ada terletak di posisi paling kanan. Contohnya, A besar, input B diterima, A kecil, B besar ditolak karena simbol pada sebelah kiri harus berupa simbol variabel. Terus, variabel A besar, input B besar diterima, sebelah kanan itu harus huruf besar. Dan ini di kiri juga dia diterima. Terus A-nya ini ditolak karena simbol variabel pada sebelah kanan ini harus berbeda pada posisi paling kanan. Ini juga diterima, ini ditolak karena sebelah kanan maksimal hanya memiliki sebuah simbol variabel. Ini ditolak karena sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Terus, tentukan apakah produksi berikut menentukan aturan tata bahasa reguler. Seperti ini. Terus, dari definisi tata bahasa reguler adalah tata bahasa formal yang menghasilkan bahasa reguler yang aturan memiliki bentuk sebagai berikut. Simbol terminal diikuti oleh suatu simbol non-terminal, simbol terminal saja. Kalau ini opsional untuk RG tertentu string kosong, di mana A, B simbol non-terminal, A simbol terminal, string kosong. Contohnya seperti ini, simbol A dan B diakhiri oleh B kecil, aturan produksinya. Finance-state ini didefinisikan adalah modal matematika untuk mesin abstrak yang digunakan untuk mengenal bahasa reguler. Terdiri dari key, himpunan dari semua state, himpunan simbol input alfabet, fungsi transisi, state awal, start state, F himpunan final state atau state akhirnya. Jenis FSA itu ada dua, deterministik sama non-deterministik. Terus contoh DFA-nya seperti ini. Kalau untuk hubungan antara RG dan FSA itu, setiap tata bahasa reguler memiliki FSA yang ekuivalen dan sebaliknya. FSA dapat dibangun dari tata bahasa reguler dan aturan bahasa reguler dapat diturunkan dari FSA. Dikonversikan sebagai berikut. Produksi A input A kecil B besar diubah menjadi transisi dari state A ke B dengan input A kecil. Aturan A besar input A diubah menjadi transisi dari state A ke final state dengan input A kecil. Dari FA ke RG, transisinya Q1 input A G Z diubah menjadi aturan A besar I input A kecil A besar J, di mana A besar I dan A besar J adalah non-terminal yang mempresentasikan state QI dan QZ. Di sini finance state automata yang memiliki tepat satu state berikut untuk setiap simbol masukan diterima disebut deterministic finance state automata. Sebagai contoh, memiliki sebuah automata seperti gambar di bawah ini. Di sini Q0, Q1, Q2 dan dimulainya di Q0, state akhirnya di Q2. Di sini Q0 input A-nya di Q0, terus input B-nya di Q1, terus
Q1 input A-nya ke Q1, input B-nya ke Q2, ke Q2 lagi, terus Q2 input A-nya ke Q1, Q2 input B-nya ke Q2, ke dirinya sendiri. Nah, ini fungsi konfigurasinya, fungsi transisinya, dan ini ada tabelnya. Terus biasanya fungsi transisi ini disajikan dalam tabel transisi. Nah, ini seperti ini. Ini transisi A-nya tadi. Nah, ini ada contoh lain lagi juga. Kalau contoh dari non-deterministic finite state automatanya seperti ini. Dia didefinisikan dengan 5 tuple seperti hal pada deterministic finite state automata. Nah, di sini ini diagramnya. Nah, dia di state Q0 ini mendapatkan inputan A bisa berpindah ke state Q0 atau Q1 yang secara formal dinyatakan transisi Q0, A sama dengan Q0, Q1. Maka ini disebut non-deterministic, tidak pasti arahnya. Transisinya seperti ini, Q0 A-nya itu ke Q0, Q1, B-nya itu ke Q0, dan Q1-nya itu, Q1 A-nya itu ke Q1, dan Q1 B-nya itu ke Q1. Catatan, penulisan state hasil transisi ini pada tabel transisi untuk non-deterministic finite state automata digunakan kurung Kurowa, karena hasil transisinya merupakan suatu himpunan state. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.